Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel bisnis Kang Fajar ya teman-teman. Ya, di video kali ini saya mau menjelaskan tentang perbandingan antara seorang pengusaha dengan seorang pekerja yang jabatannya lebih tinggi. Jadi ini maksudnya seorang pengusaha ini pengusaha kecil, menengah ke bawah lah katakanlah, tapi dia sudah dikatakan tidak menjadi seorang pengusaha. Bagaimana jika dibandingkan dengan seorang pekerja yang sudah punya jabatan tinggi dengan gaji yang besar? Ya teman-teman semua, kalau saya disuruh memilih menjadi seorang pengusaha yang kalangan menengah bawah dengan penghasilan, istilahnya bukan penghasilan kalau pengusaha itu, dengan pemasukan yang tidak terlalu besar, hanya cukup gitu saja, dan dibanding dengan seorang menjadi seorang karyawan, seorang pekerja yang bekerja di kantor, bekerja di perusahaan besar dengan jabatan yang sangat tinggi, dengan gaji yang sangat besar, saya tetap memilih menjadi seorang pengusaha teman-teman. Ya karena gini teman-teman, kemarin saya sudah pernah membuat video tentang perbandingan antara pengusaha dengan seorang pedagang yang jualannya laris manis. Saya tetap menjadi seorang pengusaha, dan sekarang saya membandingkan dengan seorang pengusaha dengan pekerja atau karyawan yang mempunyai jabatan tinggi dengan gaji yang besar. Saya tetap memilih menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Karena tetap nomor satu, seorang pengusaha itu bisa sukses. Karena sukses apa? Dia tidak diperintah, dia tidak tertekan, dan dia tidak terikat oleh waktu dan aturan teman-teman. Meskipun jabatanmu tinggi, meskipun kamu tangan kanannya bos, kamu tetap terikat sama waktu dan aturan, karena masih ada orang di atasmu. Kamu bukan seorang owner pada perusahaan itu. Banyak sekali seperti orang-orang yang sudah menjadi tangan kanannya bos, bangga, banyak yang bangga menjadi tangan kanannya bos, tangan kanannya juragan. Terkadang mereka sampai dipinjami mobil, dibawa ke rumah nggak apa-apa, mobilnya dibawa kemana-mana juga nggak apa-apa. Banyak yang bangga seperti itu. Tetapi saya merasa tidak bangga teman-teman. Karena kenapa? Di lain sisi pasti kita dipinjami mobil, diberi kebebasan membawa mobilnya bos, itu dengan maksud dan tujuan tertentu teman-teman. Kalian bangga bisa nyetir mobil, bisa pakai mobil bagus, katakanlah mobil yang dibawa adalah mobil yang harganya miliar rupiah. Kalian bangga bawa mobilnya bos, dipinjemi, diberi kebebasan. Tetapi kalian tidak tahu bahwa seorang bos yang sejati, seorang juragan yang sejati, seorang owner yang sejati itu tidak mau menyetir mobilnya sendiri. Mereka tidak ingin susah payah, capek-capek bawa mobilnya sendiri. Dia pasti mempunyai sopir pribadi, ataupun yaitu tangan kanannya. Karena kalau nyopir itu resiko teman-teman, banyak resikonya, dan pastinya pasti capek. Dan bos yang besar itu nggak mau nyetir mobil sendiri. Dia pasti ingin duduk santai, duduk yang tenang sampai tujuan, dan dia tinggal memerintah mau kemana. Ya itulah
perbedaan antara jiwa seorang pengusaha dengan jiwa seorang pekerja. Kalian bangga menjadi seorang manajer ataupun kepala staf, bangga dengan seragamnya, bangga dengan kamu telah dipercaya memegang perusahaan ini. Tetapi kalian tidak tahu, seseorang yang dipercaya oleh bos memegang suatu perusahaan, mengendalikan perusahaan ini, dia pasti akan mendapatkan resiko yang lebih besar. Karena semakin tinggi jabatan itu semakin besar resikonya. Kalau ada apa-apa, apapun resikonya, resiko dalam pekerjaan dan perusahaan tersebut, pasti yang akan dimarahi adalah tangan kanannya bos yang memegang kendali perusahaan tersebut. Tetapi kalau seorang bos, ya tidak mungkin ada yang memarahi dan tidak ada yang memerintah. Pasti dia akan memarahi bawahannya. Jadi kalau saya ditanya, ya tetap saya memilih menjadi seorang pengusaha meskipun kalangan menengah bawah, tetapi saya bisa memerintah dan pekerjaan saya juga lebih ringan. Setiap hari, setiap waktu saya tidak ada tekanan apa-apa. Yang dinamakan sukses itu seperti itu, teman-teman. Bukan sukses itu punya mobil yang mewah, rumah yang besar, tetapi kerjanya itu setiap hari masih disuruh-suruh, masih istilahnya dimarah-marahi. Apa enak hidup seperti itu? Jadi jangan diremehkan seorang pengusaha yang menengah ke bawah, meskipun dia mempunyai pemasukan setiap bulan tidak sampai UMR, jangan meremehkan karena dia sudah mempunyai jiwa pengusaha. Kalau dia sudah mempunyai jiwa pengusaha, penghasilan atau istilahnya pemasukan setiap bulan dia akan bertambah lebih cepat dari kenaikan gaji seorang karyawan. Katakanlah setiap tahun gaji seorang karyawan itu naik 100.000 lah, ya katakanlah 100.000 atau 200.000 setiap tahunnya seorang karyawan. Kalau seorang pengusaha yang bisa berkembang, dia pasti akan menaikkan omset, dia akan memberikan kenaikan omset setiap tahunnya pasti besar, teman-teman. Tidak hanya 100.000, 200.000 atau 500.000, tetapi puluhan juta. Itu pemikiran atau mindset seorang pengusaha, meskipun dia masih kalangan menengah ke bawah. Jadi jangan diremehkan. Kita harus bersyukur, teman-teman, meskipun kita mempunyai dagangan kecil-kecilan, tetapi kita bisa memutarkan uang, kita bisa untung setiap hari. Gak apa-apa, lebih baik seperti itu daripada kita bekerja ikut perusahaan atau ikut orang. Tetapi ini semua tergantung kalian, teman-teman. Karena saya di sini cuma berbagi pengalaman saja dan berbagi cerita. Karena saya sudah pernah mengalami dan saya sudah pernah merasakan bagaimana saya menjadi seorang karyawan, bagaimana menjadi seorang yang dipercaya di perusahaan. Banyak sekali dampak-dampaknya dan resikonya yang saya alami. Jadi saya benar-benar tidak nyaman, teman-teman. Beda sekarang kalau saya membuka usaha sendiri, meskipun penjualan saya laris, tidak laris, resiko yang saya dapat ya tidak terlalu besar. Resikonya ya wajar lah, resiko wajar. Tidak seperti kalau ikut perusahaan. Ya begitulah, teman-teman, apa yang saya jelaskan pada hari ini semoga bermanfaat pada kalian semua dan kalian bisa menginspirasi apa yang seharusnya kalian lakukan dan apa yang seharusnya kalian pilih menjadi seorang karyawan, pedagang, ataupun menjadi seorang pengusaha. Itu kembali ke kalian semua. Ya sudah, saya akhiri untuk video kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.